Halo, perkenalkan nama saya Kasya Purnianuhulu dengan NIM 11.2023.008 dan saya akan membahas tentang uji persen produk momen. Yang pertama, pengertian uji persen produk momen. Uji korelasi persen produk momen merupakan uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dari dua variabel atau lebih. Kegunaan uji persen produk momen atau analis korelasi adalah mencari hubungan variabel bebas yaitu X dengan variabel terikat yaitu Y dan data berbentuk interval dan rasio. Rumusnya itu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N X sigma kuadrat dikurang sigma X kuadrat kemudian dikali N XY kuadrat dikurang XY kuadrat. Yang dimana keterangan rumusnya RXY itu koefisien korelasi person, X itu variabel independen, YI itu variabel dependen, dan N itu banyak sampel. Kemudian ada juga interpretasi koefisien korelasi. Di sini ada interval koefisien dan juga tingkat hubungan. Kemudian sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut, yaitu Kp sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana Kp adalah besarnya koefisien penentu determinan, R itu koefisien korelasi. Kemudian langkah-langkah uji korelasi person produk momen. Yang pertama, membuat H alternatif dan H nol dalam bentuk statistik. Kemudian, membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Kemudian, memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus yang tadi. Kemudian, menentukan besarnya sumbangan itu koefisien determinan atau koefisien penentu variabel X terhadap variabelnya dengan rumus Kp sama dengan R kuadrat kali 100%, kemudian menguji signifikansi dengan rumus T-res atau T hitung dengan rumus R hit sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R2. Di mana kaidah kemudian kemudian kaidah pengujiannya itu jika T hitung lebih dari T tabel maka signifikan. Jika T hitung kurang dari T tabel maka tidak signifikan. Kemudian keenam, ketentuan tingkat kesalahan alfa sama dengan 0,05 dengan rumus derajat bebas yaitu dB sama dengan N dikurang 2. Kemudian yang ketujuh itu kesimpulan. Contoh kasusnya itu pimpinan Puskesmas Mutiara mengadakan penelitian terhadap pegawai bagian administrasi dan pelayanan gizi. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan dan kontribusi antara asupan energi harian dengan status gizi berdasarkan IMT selama mereka bekerja di Puskesmas Mutiara. Karena mempertimbangkan waktu, tenaga, dan biaya, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 12 orang dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Data penelitian sebagai berikut. Asupan energi yaitu X 60, 70, 75, 65, 70, 60, 80, 75, 85, 90, dan 90, 70, dan 85. Kemudian status gizi Y ada beberapa angkanya juga. Kemudian pertanyaannya, berapakah besar hubungan antara asupan energi X dengan status gizi Y? Kemudian berapakah besar sumbangan atau kontribusi variabel X dengan Y? Kemudian, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi dengan status gizi pegawai di Puskesmas Mutiara? Langkah-langkah menjawab yang pertama itu membuat hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk kalimat itu hipotesis alternatif terdapat hubungan antara asupan energi dengan status gizi pegawai di Puskesmas Mutiara. Hipotesis nolnya itu tidak terdapat hubungan antara asupan energi dengan status gizi pegawai di Puskesmas. Kemudian langkah kedua buatlah dalam bentuk statistik, yaitu HA sama dengan R tidak sama dengan 0 dan H0 yaitu R sama dengan 0. Kemudian membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Di sini ada tabel penolong di mana jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat, dan jumlah XY sudah dihitung totalnya di paling bawah. Kemudian langkah keempat yaitu kita masukkan angka-angka yang telah kita hitung tadi di tabel penolong ke dalam rumus uji persen produk momen dan di mana hasilnya di situ 0,64.
Jadi terdapat hubungan antara asupan energi dengan status gizi pegawai sebesar 0,684 tergolong kuat. Kemudian menentukan langkah kelima itu menentukan besarnya sumbangan atau koefisien determinan koefisien penentu variabel X terhadap variabel Y dengan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100%, disubstitusi sama dengan 0,684 kuadrat dikali 100% sama dengan 46,79%. Artinya, asupan energi memberikan pengaruh sebesar 46,79% terhadap status gizi pegawai, sedangkan 53,21% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti aktivitas fisik, stres, atau pola tidur. Kemudian langkah keenam itu menguji signifikansi dengan rumus T hitung, di mana rumus T hitungnya itu R hit sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Kita substitusi hasilnya, di mana didapat 2,963. Di mana tadi kaidah pengujiannya yaitu jika T hitung lebih dari T tabel maka signifikan. Jika T hitung kurang dari tabel maka tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas dengan ketentuan tingkat kesalahan A sama dengan 0,05, ternyata didapat yaitu 1,812 dan ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,963 lebih besar dari 1,812. Kemudian hasil itu kita buat interpretasi berdasarkan nilai R tabel. Interpretasi berdasarkan nilai R tabel diketahui R hitung sama dengan 0,684, R tabel sama dengan N sama dengan 12, kemudian alfa sama dengan 0,05, kemudian dapat hasilnya 0,576. Keputusan uji karena R hitung 0,684 lebih dari R tabel 0,576 maka H0 ditolak dan H alternatif diterima dengan nilainya positif, sehingga jika asupan energi meningkat maka status gizi juga cenderung meningkat. Kemudian masuk pada bagian ketujuh yang tadi itu kesimpulan, di mana kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R sama dengan 0,684 yang lebih besar dari R tabel, itu 0,576, sehingga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara asupan energi dan status gizi pegawai. Arah hubungan bersifat positif dan berada pada kategori kuat, yang berarti semakin tinggi asupan energi, maka semakin baik status gizi pegawai. Hasil ini diperkuat dengan uji signifikansi yang menunjukkan bahwa T hitung 2,963 lebih besar daripada T tabel 1,812, sehingga hubungan yang terjadi adalah nyata dan bukan kebetulan. Kemudian masuk pada pengolahan data dengan uji percent product moment, di mana langkah-langkah yang itu untuk menggunakan SPSS dalam uji percent product moment. Yang pertama, kita buka program SPSS, kemudian kita masuk ke variable view, itu di bagian bawah layar SPSS ada dua tab, data view dan data variable view. Yang kita klik itu variable view terlebih dahulu. Kemudian kita isi variabel di variable view. Kemudian data variabel tadi yang telah kita hitung itu setelah kita masukkan ke variable view, masuk selanjutnya kita tab itu di data view di bagian bawah layar. Kemudian sekarang akan muncul dua kolom yaitu energi dan berat. Kemudian data tadi kita masukkan sesuai tabel. Kemudian langkah yang kelima itu jalankan uji korelasi person, di mana langkah-langkahnya klik menu atas analyze, kemudian correlate dan bivariate. Kemudian akan muncul jendela bivariate correlation. Kemudian langkah selanjutnya itu pilih variabel, yaitu pindahkan energi dan berat ke kotak variabel di sebelah kanan. Nah, setelah memindahkannya ke kanan, pada bagian bawah jendela ada centang person, kemudian centang to toilet atau uji dua arah, kemudian centang flag significant correlation, yaitu untuk menandai nilai signifikan dengan tanda bintang, kemudian klik OK. Setelah kita mengklik OK, maka akan ada hasil output, yaitu di mana SPSS akan menampilkan jendela output viewer berisi hasil analisis. Di mana di sini ada keterangannya dan hasilnya juga, di mana kita bisa melihat bahwa nilai korelasi R itu
korelasi R itu yaitu 0,997. Kemudian signifikan dua arahnya itu P value uji dua arah itu P sama dengan 0,00. SPSS menampilkan 0,00 artinya P kurang dari 0,001. Dan di mana jumlah datanya yaitu 10. Kemudian interpretasi data itu kekuatan korelasi R sama dengan 0,997. Yang dimana artinya hubungan sangat kuat dan hampir sempurna. Kemudian juga ada arah korelasi positif. Kemudian di situ ada signifikansi P kurang dari 0,001 atau lebih kecil dari 0,01. Hasil sangat signifikan hingga secara statistik pada taraf 1% atau 99% confidence. Kemudian ukuran sampel N sama dengan 10. Kemudian masuk pada soal kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara asupan energi dan berat badan pada 10 remaja. Hasil perhitungan menunjukkan R sama dengan 0,997. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan interpretasi nilai koefisien korelasi, hubungan antara kedua variabel tersebut adalah A. Tidak ada hubungan, B. Hubungan rendah, C. Hubungan sedang, D. Hubungan kuat, E. Hubungan sangat kuat. Jawabannya itu E. Hubungan sangat kuat. Alasannya nilai R sama dengan 0,997 berada pada interval 0,80 sampai 1,00 yang menunjukkan hasil perhitungan positif sangat kuat antara kedua variabel. Kemudian soal kasus yang kedua, dalam uji validitas kuesioner dengan 11 responden diperoleh R hitung sama dengan 0,703 dan R tabel sama dengan 0,5214 dengan alfa sama dengan 0,10. Berdasarkan hasil ini, maka butir pernyataan tersebut A. tidak valid, B. valid, C. tidak reliabel, D. tidak signifikan, E. perlu dihapus dari instrumen. Jawabannya B. valid. Karena R hitung 0,703 lebih besar dari R tabel 0,5214 dan signifikan pada taraf 10%. Maka butir tersebut dinyatakan valid serta memiliki hubungan kuat dengan total skor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, nama saya Kasih April Liniat Hulu dengan NIM 1120203008. Ini saya akan membahas mengenai menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Di sini itu uji t-test dependen. Uji T untuk sampel berpasangan yaitu paired sampel t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam suatu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel pada setiap kasus dan menguji selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Perhitungan t-test dependen menggunakan rumus T hitung sama dengan D bar per SD per akar N, di mana ST itu adalah akar varians. Varians sama dengan S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 sigma dikali X1 dikurang X2. Keterangannya T itu nilai T hitung, D bar itu rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2, SD itu standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, dan itu adalah jumlah sampel. Kemudian interpretasinya itu pertama nilai signifikansi A harus ditentukan, kemudian degree of freedom itu N kurang K khusus untuk paired sample t-test dan DF dengan N1. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Apabila T hitung lebih dari T tabel, maka itu artinya berbeda secara signifikansi atau H0 ditolak. Ketika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak berbeda secara signifikansi atau H0 diterima. Kemudian tahap-tahap pengolahan data di mana di sini menggunakan SPSS, di mana tahapannya itu kita klik analyze, compare means, kemudian paired sample t-test di menu atas seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kemudian di sini ada kotak dialog uji t-sampel berpasangan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Selanjutnya data variabel 1 dan 2 itu kita pindahkan ke dalam kotak variabel berpasangan, di mana ada dua cara untuk melakukannya, itu klik kedua variabel sambil menahan tombol shift dan lalu tekan tombol panah kanan,
atau juga bisa share dan letakkan setiap variabel secara terpisah ke dalam kotak. Jika kita menggunakan SPSS statistik versi lama, kita perlu memindahkan variabel menggunakan metode sebelumnya. Akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, jika perlu kita mengubah batas tingkat keyakinan atau pengecualian kasus, klik tombol opsi. Anda akan melihat kotak dialog uji sampel berpasangan. Opsi seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Di sini ada contoh uji tes dependen, di mana seorang peneliti gizi ingin mengetahui efektivitas pengaruh model edukasi gizi berbasis cooperative learning tipe Jigsaw terhadap peningkatan pengetahuan gizi siswa. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes pengetahuan gizi sebelum dan sesudah diterapkan model edukasi gizi berbasis cooperative learning tipe Jigsaw dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh model edukasi gizi berbasis kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap peningkatan pengetahuan gizi siswa? Di sini ada sebelum dan sesudah dilakukannya tes. Penyelesaiannya itu kita secara analisa manual itu kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, kemudian menentukan uji statistik, kemudian menentukan taraf signifikansi, kemudian menentukan wilayah kritik dan juga derajat kebebasan. Nah, di sini kita sudah menghitung X sesudah, yaitu kita hitung D yaitu X sesudah dikurang X sebelum untuk setiap siswa. Kita masukkan pada rumus D, kemudian kita dapat hasilnya yaitu 5,8. Kemudian untuk variansinya kita menggunakan rumus variansi di mana hasilnya tadi yaitu 18,68. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi dengan rumus E sama dengan akar variansi kita dapat 4,32. Kemudian kita menghitung nilai T atau statistik uji dengan rumus T hitung sama dengan D bar per SD per akar N, di mana hasilnya kita mendapat 4,25. Kemudian kita menentukan keputusan uji, yaitu bandingkan T hitung dengan T-table, di mana T hitungnya 4,25, T-table-nya 0,05 kali 0 kali 2,26. Hasil keputusan uji itu 4,25 lebih besar dari 2,620, maka artinya itu tolak hipotesis 0. Kesimpulannya berdasarkan uji T berpasangan pada alpha sama dengan 0,05 dengan degree of freedom 9 diperoleh T hitung sama dengan 4,25 lebih besar dari tabel itu 0,05 kali 2,26. Oleh karena itu kita menolak hipotesis 0, di mana ada pengaruh signifikansi model edukasi gizi berbasis cooperative learning tipe Jigsaw terhadap peningkatan pengetahuan gizi siswa atau rata-rata skor meningkat. Kemudian di sini ada analisis menggunakan SPSS, di mana yang langkah pertama itu misal X1 sebelum diterapkan model edukasi gizi dan X2 setelah diterapkan model edukasi gizi berbasis cooperative learning tipe Jigsaw. Masukkan data di atas pada data view, yang sebelumnya kita harus menentukan nama dan tipe datanya pada variabel view. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih paired sample t-test. Kemudian kita masukkan ke X1 ke variabel 1 dan X2 ke variabel 2. Kemudian kita klik option dan pada interval confidence masukkan 95% karena alpha sama dengan 0,05. Kemudian klik continue. Kemudian sehingga menghasilkan hasil analisa sebagai berikut. Di sini ada paired sample test dan paired sample correlation. Melihat dari statistik deskriptif jelas terdapat perbedaan antara X1 dan X2, di mana setelah diterapkan model edukasi gizi berbasis cooperative learning tipe Jigsaw menaikkan pengetahuan siswa tentang gizi naik. Kemudian dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat korelasi 0,402 atau rendah antara X1 dan X2. Kemudian di sini dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat korelasi 0,042 atau rendah antara X1 dan X2, di mana H0 ditolak karena signifikan, Taylor itu 0,002 kurang dari 0,05, artinya selisih rata-rata berbeda sehingga dapat dikatakan penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw efektif terhadap pengetahuan gizi pada siswa. Kemudian masuk pada interpretasi hasil, yaitu rata-rata nilai pengetahuan gizi siswa meningkat setelah penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw.
Selisih rata-rata itu mean difference 5,8 poin menunjukkan peningkatan yang cukup nyata. Kemudian nilai P kurang dari 0,05 menunjukkan perbedaan ini signifikan secara statistik. Kemudian korelasi antara skor sebelum dan sesudah sama dengan 0,402 itu rendah hingga sedang. Artinya meskipun ada hubungan antara skor sebelum dan sesudah, peningkatan pengetahuan sebagian besar dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang diterapkan. Di sini juga ada kesimpulan, di mana metode pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw efektif meningkatkan pengetahuan gizi siswa pada sampel yang diuji. Di sini ada tabel perbandingan manual dengan SPSS, di mana hasil manual dan juga SPSS sama. Kemudian masuk pada soal kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil. Delapan ibu hamil diukur kadar Hb-nya sebelum dan sesudah edukasi gizi sebagai berikut. Jika diperoleh rata-rata selisih D yaitu 0,7, standar deviasi yaitu 0,08, dan jumlah sampel yaitu 8, hitung nilai terhitung untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan kadar Hb sebelum dan sesudah edukasi. Di mana di sini ada opsi jawabannya. Kemudian kita masukkan rumus terhitung, lalu kita substitusi hasil dari D dan juga jumlah datanya, maka kita dapat 0,75. Karena terhitung 0,75 lebih besar dari tabel yaitu 2,365 dengan DF 7 dan juga alfa signifikan, maka H0 ditolak, artinya edukasi gizi terhadap peningkatan kadar hemoglobin itu mempunyai peningkatan terhadap peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil. Maka jawaban yang benar adalah D itu 8,75. Kemudian selanjutnya, seorang ahli gizi melakukan penelitian pada 6 responden untuk mengetahui efek diet rendah lemak terhadap kadar kolesterol, di mana ada respondennya sebanyak 6, ada juga nilai sebelum dan sesudah pada kadar kolesterolnya. Kemudian pertanyaannya, hitung rata-rata selisih debar sebelum dan sesudah. Kita masukkan rumus debar, yaitu jumlah perbandingan antara selisih antara sebelum dan sesudah, kemudian per jumlah data. Didapat seluruh selisih yaitu 135 per 6 yaitu jumlah data. Didapat hasilnya 22,5, di mana itu bisa dikatakan sama dengan 20. Sehingga rata-rata selisih itu 20 mg per desiliter menunjukkan adanya penurunan rata-rata kadar kolesterol setelah diet rendah lemak. Halo, perkenalkan nama saya Kasih. Di sini saya akan membahas mengenai menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Uji t-test independen. Independent sample t-test adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang tidak terkait atau independen. Uji ini digunakan ketika Anda memiliki dua set data yang diambil dari populasi yang berbeda dan tidak ada subjek yang sama antara kedua sampel tersebut. Independent sample t-test juga disebut sebagai unpaired t-test. Uji t-test independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu datanya berdistribusi normal, kemudian kedua kelompok data independen atau bebas, kemudian variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Di mana rumusnya itu terhitung sama dengan M1 dikurang M2 per akar SS1 ditambah SS2 per N1 tambah N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Di mana M1 itu rata-rata skor kelompok 1, M2 rata-rata skor kelompok 2, SS1 sum of square kelompok 1, SS2 sum of square kelompok 2. N1 itu jumlah subjek atau sampel kelompok 1, N2 itu jumlah subjek atau sampel kelompok 2. Di mana M1 itu sama dengan XI per N1, kemudian SS1 sama dengan X dikurang X2 kuadrat per N2. Untuk menginterpretasikan t-test terlebih dahulu harus ditentukan yaitu nilai signifikansi A, kemudian interval confidence 1 kurang apa, kemudian degree of freedom yaitu N dikurang K.
khusus untuk independent sample T. Tes DF sama dengan N dikurang 2 atau DF atau degree of freedom yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Kemudian selanjutnya bandingkan nilai T hitung dengan T-tab. Apabila T hitung lebih besar dari T-tab, maka berbeda secara signifikansi atau ditolak. Jika T hitung kurang dari T-tab atau tidak berbeda secara signifikansi, maka diterima. Kemudian langkah-langkah perhitungan itu yang pertama menentukan hipotesis, kemudian menentukan uji statistik, kemudian menentukan taraf signifikan, keempat menentukan wilayah kritik atau daerah penolakan H0, kemudian menyusun data penelitian, kemudian menghitung statistik deskriptif. Yang ketujuh menghitung nilai T, kemudian 8 menghitung nilai T tabel, kemudian 9 menentukan keputusan uji, 10 kesimpulan, dan 11 interpretasi hasil. Contoh kasusnya, seorang ahli gizi ingin mengetahui pengaruh makan sayur terhadap kecepatan mengerjakan puzzle pada anak TK. Setelah mendapatkan 16 orang anak TK, ia mengajak mereka untuk dimasukkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen untuk anak yang suka makan sayur saat setiap anak mengerjakan puzzle, sedangkan pada kelompok kontrol mengerjakan hal yang sama tetapi tidak suka mengkonsumsi sayur. Nilai yang diperoleh dari waktu itu detik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan puzzle. Kemudian di sini sudah ada tertera jumlah nilai atau waktu yang diperoleh dari masing-masing pengerjaan, baik itu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Kemudian langkah-langkah menganalisa secara manual yang pertama itu menentukan hipotesis, kemudian kita menentukan uji statistik. Kemudian yang ketiga menentukan taraf signifikansi alfa dengan 0,05. Karena uji dua sisi, maka daerah kritik berada pada A/2 atau sama dengan 0,025. Kemudian langkah selanjutnya menentukan wilayah kritik atau daerah penolakan hipotesis 0. Rumusnya itu N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 14. Kita tentukan A sama dengan 0,05 atau taraf signifikansi, kemudian karena hipotesis berbunyi ada pengaruh makan sayur terhadap kecepatan, maka ini uji dua sisi karena bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Jadi kita gunakan A/2 sama dengan 0,25 di setiap sisi. Kemudian kita lihat tabel T untuk degree of freedom yaitu 14 sama dengan yaitu alfa sama dengan 0,25 atau dua sisi. Kaidah keputusan jika itu tolak H0, kemudian gagal menolak H0. Kemudian kita menyusun data penelitian kelompok yang dimana ada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Langkah selanjutnya itu kita menghitung dengan rumus tadi yaitu M1 kita masuk dengan kelompok eksperimen per N1 kita masukkan nilainya di mana hasilnya mendapat 174, kemudian M2 itu mendapat hasil 195,625. Kemudian di sini ada tabel SS-nya di mana hasilnya sudah didapat di kedua kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Selanjutnya kita masukkan nilai dari SS tadi, nilai tabel SS tadi kita hitung menggunakan rumus T hitung. Selanjutnya kita mendapat hasil yaitu min 6,13. Selanjutnya kita menghitung nilai T tabel di mana rumusnya itu N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 14. Kemudian alfanya sama dengan 0,05, itu taraf signifikansi. Karena hipotesis berbunyi ada pengaruh makan sayur terhadap kecepatan, maka ini uji dua sisi, karena bisa lebih cepat atau lebih lambat. Jadi kita gunakan A/2 sama dengan 0,025 di setiap sisi. Kemudian kita lihat tabel T di mana DF14 dengan taraf signifikansi 0,05, dua sisi yaitu mendapat 2,145. Kita kemudian langkah selanjutnya menentukan keputusan uji di mana T hitung sama dengan 6,13 tadi itu berarti lebih besar dari 2,145 yang berarti tolak hipotesis 0.
Kemudian kita buat kesimpulan, karena T hitung berada di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang makan sayur dan dengan kelompok yang tidak makan sayur dalam hal kecepatan mengerjakan puzzle. Kemudian ada interpretasi hasil di mana rata-rata kelompok eksperimen 174 lebih rendah daripada kelompok kontrol 19,625. Karena nilai yang lebih rendah menunjukkan waktu pengerjaan yang lebih cepat, maka dapat diinterpretasikan bahwa makan sayur membantu peserta mengerjakan puzzle lebih cepat dibandingkan yang tidak makan sayur. Kemudian, mengolah data menggunakan SPSS dengan soal yang sama seperti tadi. Langkah pertama yaitu masukkan data di atas pada data view. Namun sebelum kita harus menentukan nama dan tipe datanya pada variabel view. Misal waktu yang dibutuhkan menyelesaikan puzzle Y yaitu grup eksperimen dan grup kontrol. Selanjutnya kita masukkan data, kemudian kita klik menu Analyze, Compare, Means, Independent, Sample T-Test. Selanjutnya, kita masukkan waktu yang dibutuhkan atau Y ke tes variabel dan kelompok eksperimen dan juga kontrol ke grouping variabel. Kemudian kita klik Define Groups pada Use Specific Values, masukkan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2. Kemudian kita klik Continue. Selanjutnya, klik Option dan pada interval Confidence masukkan 95% karena A sama dengan 0,05, kemudian kita klik Continuous. Setelah mengklik Continuous, kita kemudian mengklik OK. Sehingga menghasilkan hasil analisis sebagai berikut, di mana kelompok eksperimen dengan jumlah data 8, rata-ratanya 174, kemudian kelompok kontrol jumlah datanya 19,63, di mana juga ada standar deviasinya dan juga standar error mean. Sehingga di sini kita bisa melihat independent sample t-test. Kesimpulannya itu terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok. Perbedaan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan benar-benar menunjukkan bahwa kelompok kontrol memiliki hasil atau kemampuan lebih tinggi dibanding kelompok eksperimen dalam variabel yang diuji. Kemudian program atau kondisi pada kelompok kontrol lebih efektif atau lebih baik dibanding kelompok eksperimen dalam memengaruhi variabel Y. Kemudian di sini ada perbandingan manual dengan SPSS, di mana T hitungnya manual itu min 6,13, kemudian SPSS-nya itu min 6,125. Degree of freedom-nya sama-sama 14, kemudian rata-ratanya di manual min 21,63, kemudian di SPSS itu 21,625. Kemudian signifikan to Taylor-nya sama dengan 0, kemudian keputusannya itu tolak hipotesis 0. Selanjutnya masuk pada soal kasus. Seorang peneliti gizi ingin mengetahui apakah ada perbedaan berat badan rata-rata antara anak yang rutin minum susu setiap hari dan yang tidak. Dia mengambil dua kelompok siswa masing-masing 10 orang. Kemudian menghitung berat badan. Data terbukti berdistribusi memiliki varian yang homogen. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah A. Uji T berpasangan, B. Uji T independen, C. Uji T-square, D. Uji ANOVA satu arah. Jawaban yang benar adalah B. Uji T independen. Alasannya karena membandingkan dua kelompok berbeda dan datanya numerik serta berdistribusi normal, maka digunakan independent sample t-test. Kemudian soal kasus yang kedua, seorang ahli kesehatan ingin meneliti apakah terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah antara kelompok yang rutin melakukan senam pagi dan yang tidak. Setelah uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, dilakukan analisis testing. Jika hasil perhitungan menunjukkan signifikan to Thailand sama dengan 0,03 dan alfa sama dengan 0,05, maka keputusan uji yang tepat adalah A. Gagal menolak H0 atau tidak ada perbedaan signifikan, B. Menerima H0 atau tidak ada perbedaan signifikan, C. Menolak H0 atau ada perbedaan signifikan, kemudian D. Uji tidak dapat dilakukan karena data tidak normal. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menolak H0 atau ada perbedaan signifikan. Alasannya karena nilai sig yaitu 0,03 kurang dari alfa 0,05, maka hasil uji signifikan artinya ada perbedaan nyata rata-rata tekanan darah antara dua kelompok.